Saudara, saya harap saudara ingat bahwa hari ini adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar atau merenungkan mengenai Roh Kudus. Agar kita jangan sampai melalaikan bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Saudara, di judul yang diberikan kepada saya adalah Roh yang berbicara. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Saudara, kalau kita melihat Tuhan pada waktu Dia menciptakan manusia. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Karena God is love. Tuhan itu kasih. Karena Dia adalah kasih, saudara. Dia membutuhkan objek untuk dikasihi. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi. Supaya kasih Tuhan bisa mengalir. Kita semua, saudara, dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa ada di tempat ini karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara bisa somehow mendengar bahwa Tuhan Yesus telah mati buat saudara. Dan saudara ada di tempat ini. Saudara, Tuhan mengasihi saudara semua. Dan saudara, kalau kita melihat kasih itu selalu dikomunikasikan. Kasih itu selalu dinyatakan. Kasih nggak bisa cuma disimpan aja. Saudara. Kasih itu selalu bergerak. Kasih bisa dinyatakan dengan pemberian, kasih bisa dinyatakan dengan pertolongan, kasih bisa dinyatakan dengan berbagai cara. Tetapi yang saya lihat, kasih akan dinyatakan secara konstan melalui komunikasi. Komunikasi. Saudara, kalau kita mengasihi seseorang dan kita ingin memberi seseorang dengan pemberian, yes itu kasih. Tetapi kita nggak akan memberi pemberian setiap hari, setiap jam, enggak. Kita bisa memberi orang, menyatakan kasih kita mungkin seminggu sekali. Kepada istri kita, kepada suami kita. Mungkin kita ingin menyatakan kita mengasihi dia. Istri masakan buat suami yang istimewa. Tapi dia nggak akan bisa melakukan tiap jam, tiap hari. Tetapi komunikasi itu akan dilakukan terus-menerus. Kasih akan dinyatakan melalui komunikasi, saudara. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia datang kerja, dia ingin ngobrol dengan istrinya. Demikian juga istri mengasihi suaminya, pulang ingin ngobrol. Orang tua sayang kepada anaknya, biarpun anaknya ada di Eropa, ada di mana, dia akan telepon anaknya, ingin berkomunikasi. Komunikasi, pernyataan kasih. Nah saudara, demikianlah Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan. Dengan Tuhan ingin selalu berada bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan ciptaannya, dengan manusia yang dia kasihi. Dan untuk ngobrol, untuk berbicara, berkomunikasi. Kalau saudara melihat pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden. Tuhan selalu datang saudara, ke Taman Eden. Tuhan visit mereka, untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan mereka. Terus setiap hari Tuhan memberitahukan kepada Adam, Adam ini semua sudah diciptakan untuk kalian berdua. Atur semuanya. Adam, ini ada banyak binatang gak ada punya nama. Kamu kasih nama sama mereka satu persatu. Adam, nah Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Sampai saudara, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan masih datang. Saudara, Tuhan tidak menghindarkan dirinya karena dosa. Tidak. Dosalah yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tuhan tetap datang. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tetap datang. Dan berkata, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Siapa yang menjauhkan diri? Yang berdosa. Adam dan Hawa bersembunyi. Menjauhkan diri dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhkan diri pada mereka. Tuhan selalu datang, Tuhan selalu ingin berkomunikasi. Saudara, itulah kasih Tuhan, dinyatakan dengan komunikasi. Terus, Tuhan datang kepada Nuh, Tuhan berbicara kepada Nuh, Tuhan datang kepada Abraham. Saudara tahu Abraham itu bukan umat Tuhan, Abraham itu orang Gentile, orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara. Papanya adalah pembuat berhala, menjual berhala.
Tuhan datang kepada Abram. Abram meresponi Tuhan. Sehingga dia disebut Bapa Iman. Tuhan datang kepada Daud. Tuhan berbicara kepada Daud. Dan Daud meresponi Tuhan. Sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud selalu mendengarkan Tuhan. Daud selalu taat kepada Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Nah saudara, pada akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya. Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus bisa berbicara langsung dengan manusia. Manusia bisa mendengar, bisa melihat Tuhan di dalam daging. Dan mereka bisa mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Kemudian saudara, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia akan naik ke surga dan dia berkata kepada murid-muridnya demikian. Yohanes 14 ayat 26. Tuhan Yesus berkata begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Tuhan katakan, Roh Kudus akan turun. Oknum Allah ketiga, kalau saudara tadi nyanyikan, Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia turun bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kalau Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita, dia harus berkomunikasi dengan kita. Kalau Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Dia berbicara kepada kita, saudara. Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus berkomunikasi kepada kita. Nah, saudara, kita semua percaya, sekarang Tuhan bersama-sama dengan kita pada saat ini di tempat ini. Dan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang selalu berkomunikasi dengan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan? Apakah kita memberikan perhatian kita kepada Roh Kudus? Ataukah kita cuma tahu bahwa Roh Kudus ada? Kita cuma tahu Roh Kudus berbicara, tapi kita tidak pernah mendengarkan Roh Kudus. Ini yang kita harus tanyakan, saudara. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau saudara baca nanti di 1 Yohanes pasal yang kedua, dikatakan bahwa kamu tidak perlu diajar oleh siapapun juga. Roh Kudus yang di dalam kamu akan mengajar segala-galanya bagimu. Saudara, untuk Roh Kudus bisa mengajarkan kepada kita, untuk kita bisa diajar oleh Roh Kudus berbicara kepada kita. Tetapi apakah kita mendengarkan Roh Kudus? Itu yang hari ini kita akan sama-sama tanyakan, saudara. Mungkin ada saudara berkata, ya saya pernah sih mendengar suara Roh Kudus. Pernah sih, tapi apakah saudara mempunyai komunikasi, berbicara kepada dia dan dia berbicara kepada saudara secara daily, secara rutin? Atau kalau saudara hanya sekali-kali, mungkin 20 tahun yang lalu pernah mendengar Roh Kudus berbicara. Tetapi saudara, Roh Tuhan bekerja, berbicara selalu dengan kita. Nah sekarang, yang sering kali saya sedihkan adalah banyak sekali orang Kristen yang tahu secara teori. Kalau kita ditanya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup? Percaya. Apakah saudara percaya seperti yang di Alkitab katakan bahwa Roh Kudus sekarang ada di antara kita? Percaya. Kalau kita ditanya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang hidup itu masih berbicara kepada kita sekarang ini juga? Percaya. Tapi kalau kita ditanya, apakah saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Maka kita bilang, ya enggak tahu ya. Mungkin saya masih terlalu banyak dosa, saya enggak bisa dengar. Mungkin ini, mungkin itu. Saudara, ada banyak hal yang menghambat kita untuk bisa tidak mendengarkan Roh Kudus. Untuk tidak bisa mendengar Roh Kudus. Ada banyak hal. Hal yang pertama adalah salah pengajaran, saudara.
Salah pengajaran. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan hanya berbicara kepada kita melalui Alkitab saja. Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada kita. Tuhan hanya berbicara kepada manusia sampai pada kisah para rasul. Sekarang ini Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada kita. Sebab itu kalau kamu mau mendengar Tuhan, dengar cuma dari sini. Saudara, ini benar. Ini adalah surat yang Tuhan tulis untuk kita. Betul. Tetapi Tuhan hidup. Tuhan hidup dan Tuhan masih berbicara kepada kita. Sekarang ini juga. Ada orang yang berkata, saya nggak maulah dengar Tuhan. Sebab kalau saya dengar Tuhan, ini cara konsep yang berpikir yang salah. Sebab kalau saya dengar Tuhan, tahu-tahu sama Tuhan saya dikirim ke Afrika. Nggak mau saya. Ini konsep yang salah. Takutlah, jangan fanatik lah. Tahukah kita bahwa kalau kita tidak membuka hati kita untuk mendengarkan pimpinan Tuhan, saudara, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita direction, apa yang harus kita lakukan, ke kanan atau ke kiri. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam pada saat kita menghadapi jalan buntu. Mengapa banyak orang Kristen menghadapi stres? Mengapa banyak orang Kristen menghadapi depression? Mengapa? Karena dia tidak mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Saudara, mari kita melihat Daud. Di dalam Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Daud berkata begini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tuhan memberi nasihat kepada Daud. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini yang Daud katakan. Daud katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Saudara, Tuhan selalu memberi nasihat kepada kita. Pada saat kita menghadapi suatu persoalan, Tuhan berbicara, saudara. Tuhan selalu berbicara. Nanti saya kasih ilustrasi pada saudara. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tetapi apakah kita mendengar? Yang bagus daripada Daud adalah begini. Daud berkata begini. Mengapa Daud bisa mendengarkan nasihat Tuhan? Karena Daud berkata, aku senantiasa memandang Tuhan. Daud selalu fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Aku senantiasa dikatakan memandang kepada Tuhan. Dan karena dia fokus kepada Tuhan, maka dia tahu, dikatakan karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Daud sampai bisa tahu, realize, menyadari bahwa Tuhan ada di sebelah kanannya. Karena dia fokus kepada Tuhan. Nah saudara, ayat 11-nya, Daud berkata begini. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bahasa Inggrisnya, in your presence is fullness of joy. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dia katakan, engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Saudara, jalan kehidupan diberitahu oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Daud. Inilah Daud, jalan ke sini, jalan ke sini. Saudara, perhatikan hidup Daud. Pada saat Daud menghadapi musuh orang Filistin, lagi menyerang. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Serang atau tidak? Tuhan bilang, serang, maju. Nah, dia dengar, Tuhan bilang serang, dia maju serang, kalah, orang Filistin kalah. Sudah, pulang lagi. Nah kemudian orang Filistin nyerang lagi. Daud tanya lagi, Tuhan serang atau jangan? Tuhan bilang, serang, tapi, dengerin, tapi sekarang kamu harus berputar, memutari pohon murbai. Serang dari daerah sini, jangan seperti kemarin, serang dari sini. Tuhan beritahu, jalan apa yang harus kita ambil. Saudara, seringkali saya sedih melihat orang Kristen yang merasa menghadapi jalan buntu, gak tahu what to do. Berdoa, tetapi tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Daud berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan Daud berkata begini, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam bahasa Inggrisnya, in your presence is fullness of joy. Jadi Daud tahu bahwa dia mendengarkan Tuhan, dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tahu in his presence,
the presence of God. Di dalam the presence of God ada sukacita senantiasa. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, kalau di dalam presence of God ada sukacita yang berlimpah-limpah, berarti kita tidak akan pernah depres. Kita tidak akan pernah stres, kita tidak akan pernah ketakutan, kita tidak akan pernah menghadapi itu semua. Kalau kita menyadari akan keberadaan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada problem, kita fokus kepada semua yang sedang menghantam kita. Dan itu yang menyebabkan kita bisa sampai kalang kabut di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita melihat yang Daud katakan adalah, dia katakan, aku memandang engkau senantiasa. Itu harus intentionally, saudara. Intentionally. Kita mau mengambil keputusan untuk memandang Tuhan senantiasa. Intentionally kita berkata, saya tidak mau melihat segala yang mau menghantam saya. Segala yang mau memusuhi saya. Segala yang mau menghajar saya. Saya mau lihat kepada Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada saya jalan keluar. Itu harus demikian. Nah, saudara, saya akan berikan suatu ilustrasi supaya saudara bisa melihat ini. Saudara, kalau saya beri ilustrasi sekarang kebanyakan ilustrasi cucu saya. Senang saudara punya cucu. Cucu saya 5 sekarang, bagi saudara yang nggak tahu saya punya cucu 5. Nah saudara, kenapa saya senang kasih ilustrasi cucu? Bukan karena, waduh bangganya sama cucunya, apa-apa cucunya. Saudara, saya melihat kehidupan mereka. Sering sekali saya belajar banyak sekali dari apa yang saya melihat, apa yang saya lihat dari hidup mereka. Saudara di sini, cucu saya ada 5, yang 2 sudah gede-gede, ya, sudah nggak terlalu lucu. Yang tengah, yang tengah perempuan satu-satunya, Nesa. Nah sekarang yang paling terkenal, yang nomor 4. Namanya Joel. Yang nomor 5 masih bayi, 4 bulan, jadi belum bisa lihat apa. Yang nomor 4 ini saudara, yang saya sekarang banyak ceritakan. Nah saudara, dia akan paling terkenal, saudara paling kenal dia. Karena nomor 1 katanya mukanya seperti grandpa-nya, itu nomor 1. Nomor 2 saudara, ini anak gak bisa diam. Loncat terus. Dia gak bisa diam, namanya gak bisa diam saudara-saudara. Dan ternyata grandpa-nya dulu namanya Oyang Goyang. Goyang terus. Nah ini anak ini goyang terus, gak bisa diam. Sudah bisa lihat, kalau anak begitu aktif, saya lihat dulu, aktif, wah, dan anak ini senang nyanyi. Jadi selalu nyanyi terus. Nyanyian Justin Bieber, nyanyian Hillsong, banyak lagu-lagu yang dia bisa. You smile, I smile, sama Mah itu. You smile, I smile, itu lagunya Justin Bieber, kalau yang tua-tua nggak tahu, itu lagunya Justin Bieber. Nah dia nyanyi macam-macam. Nah senang nyanyi, senang main, fokus kalau udah main, wah. Saya notice ini, orang tuanya, papa mamanya, biarpun anak ini nakal sekali, mereka sayang sekali sama anak ini. Ya tuh semua orang tua sayang sekali. Dan kalau diperhatikan saudara, itu orang tua, itu papa mama itu ngomong terus. Ngomong sama ini anak terus. Gitu. Kalau ini anak lagi main, tong segala macam. Joel, don't put the water there. Jangan taruh air minum kamu di situ. Nanti ketampil jatuh. Joel, gini. Joel, makan Joel. Makannya dimakan Joel. Makan. Joel, don't jump. You're gonna fall. Don't jump. Joel. Ini ada terus omongan dari orang tuanya. Why? Because mereka mengasihi anak ini. Jangan naik-naik. Itu anak kepalanya jungkir. Kakinya di atas, kakinya di bawah. Kepalanya di bawah. Joel. Nanti break your neck loh. Joel. Saya dengerin terus. Constant. Orang tua constant ngomong. Pertanyaannya, anak ini dengar gak? Aduh pegel saudara, ngomong sama ini anak pegel. Joel, don't do it. Nanti kalau sudah ini bang, bener. Airnya tumpah. Mamanya marah. I told you. Dia mau diam. Did you hear me? I told you don't put your water there. Why don't you do it? Saudara, mama papanya konstan ngomong terus-terusan. Anak ini dengerin gak? Saudara, saya mau katakan, ini gambaran Roh Kudus. Tuhan sayang kepada kita. Do you know
bahwa Tuhan selalu berbicara kepada kita. Pada saat kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Jangan itu yang kamu lakukan, jangan. Pilih jalan yang ini. Jangan, yang itu akan kamu akan celaka di situ. Yang ini, nah, Roh Kudus pasti berbicara. Tetapi the point is seringkali kita nggak dengerin, saudara. Nah, kalau saudara tanya kepada si Joel, did you hear? Mama udah ngomong gini. Dia diam aja. Listen, Joel, listen. Oke, kemudian dia bilang, you have to pray, Joel. You have to pray, ask God to help you to listen. Saudara, kalau sekarang saudara suruh dia berdoa, kata pertama, kalimat pertama yang keluar dari mulut dia begini, Lord help Jojo to listen. Itu kalimat pertama. Oke, Joel pray. Lord help Jojo to listen. Nanti kalimat yang keduanya macam-macam. Lord help Jesus to get candy, so Jesus can give me candy. Itu macam-macam. Tapi yang pertama, kalimat yang pertama bilangnya, Lord help Jojo to listen. Nomor satu, dia doa. Tapi apakah doanya sungguh-sungguh? Doa karena disuruh. Karena disuruh. Apakah dia sincerely kepengen untuk belajar listen? Why, Joel, did you pray? I pray. I did. Nah, kalau dia bilang, why you don't listen? It's so hard. So hard to listen. Dia bilang, it's so hard to listen. Nah, saudara, seringkali kita pun demikian. Itu sudah berapa khotbah yang mengatakan, dengar Roh Kudus berbicara. Nah, saudara percaya Roh Kudus berbicara, percaya. Saudara dengar enggak? So hard, saudara. Bedanya sama Nesa, saudara. Joel, Nesa. Joel umur 3, Nesa umur 5. Saudara, Nesa luar biasa. Itu anak, saya bukan karena grandmanya jadi muji dia. Saya benar-benar salut sama itu. Itu anak sudah little mama, dia juga bisa nyusuin adiknya, bisa segala macam. Tapi si Nesa di sekolahannya, saudara, dia terus-terusan dapat award di sekolahannya. Awardnya honor award, respectful award, apa award. Dia sudah dapat mungkin sekarang ini sudah dapat 5 award atau gimana. Kemarin hari Jumat, saya datang ke sekolahannya karena dia mau menerima award. Integrity Award, Nesa yang dapat. Nah, saudara, pada waktu kita mau pulang, dia ketemu dengan gurunya. Gurunya bilang sama dia, dia bilang, seharusnya Nesa every month dapat award. She's perfect, dia bilang, seharusnya dapat award. You know what, ini anak lain sekali sama adiknya. Ini anak benar-benar, sepertinya dia itu purposely, intentionally, dia mau dengar, mau nurut. Dia begitu listen dan dia begitu nurut. Di kelas itu, saudara-saudara, kalau gurunya mulai ngomong sesuatu, dia langsung tutup mulut, tangannya gini. Karena apa? Dia benar-benar mau put attention. Dan dia benar-benar put attention kepada setiap kata-kata yang gurunya katakan, dan dia obedient, begitu obedient ini anak. Sampai saudara, gurunya ada anak yang kewalahan, itu namanya Christian atau siapa. Anak nakal sekali, ditaruhnya di sebelahnya Nesa. Karena Nesa yang bisa handle ini anak. Ditaruh. Sampai gurunya bilang, kalau nggak ada Nesa, I don't know, saya bisa handle nggak ini anak. Si Christian nakalnya setengah mati. Dan saudara, anak ini luar biasa. Tetapi kalau saya lihat bedanya, Nesa ini begini, dia benar-benar sudah make up her mind. Saya kalau sekolah, saya mau dengar guru saya nggak mau in trouble, saya mau nurut, saya mau obedient. Dia sudah purposely di dalam hatinya, I'll do that. Sedangkan si Joel, wah, cengkelitan terus. Mamanya ngomong 100 kali. Dia gini-gini terus ngomongnya. Jesus is my superhero. He's my friend, my best friend. Dak. Kalau udah terus dia bilang, better than Batman, better than Superman, better. Itu lagunya dia gitu. Dan dia nyanyi terus. Dia sibuk sendiri. Dia perhatiannya macam-macam, lihat mainan, loncat ini. Dia nggak dengerin, nggak put attention, dan dia tidak benar-benar mau bilang, walaupun dia doa, help me to listen, Lord. Tapi just mulutnya ngomong help, itu masih kecil. Saya percaya sebentar lagi dia jadi good. Saya percaya dia akan menjadi orang yang very good, sudah pinter, smart. Tapi saya cuma mau membedakan. Demikian banyak orang Kristen, saudara. Mau benar, mau mendengarkan. Saudara-saudara, Tuhan berkata begini,
Tuhan berkata begini, dengar. Lukas 8 ayat 18, kita lihat. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Dengan kata lain, kata ini Tuhan lagi berkata, evaluate yourself. Saya percaya semua orang Kristen wish dia bisa mendengar suara Tuhan, bisa mengetahui, saya ini sekarang sedang sakit. Tuhan, penyakit saya ini penyakit yang fatal. Apakah saya bakal sembuh atau saya bakal mati? Tuhan, saya ini gak dapat kerjaan, susah sekali. Tuhan, saya mau tahu Tuhan, ini saya ini harus ke kanan atau ke kiri. Pekerjaan apa sih Tuhan buat saya yang ini? Saudara kepengen dengar. Saya percaya semua kita kepengen mendengar direction dari Tuhan. Saya percaya pada saat saudara ada di crossroad, saudara wish, saudara bisa mendengar. Tuhan berkata belok kiri. Dengan jelas belok kiri, saudara belok kiri. Saya percaya saudara semua kepengen mendengar. Tetapi mengapa? Banyak orang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran karena you don't know. The unknown, di depan sana, masa depan. Apa ya akan terjadi ya? Saya bisa bayar enggak? Saya bisa membiayai anak saya enggak? Saya bisa ini enggak? Saya bisa ini enggak? Saya bisa berhasil enggak ya? Saya bisa sukses enggak ya? Saya bisa sembuh enggak ya? Ada banyak question di kepala kita. Dan saudara, di sini Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Evaluate dirimu. Oke? Karena siapa yang mempunyai kepadamu akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Sebelum saya menerangkan bagian ini, mari kita lihat Mazmur 40 ayat 7. Mazmur 40 ayat yang ke-7. Daud juga yang berkata. Daud berkata begini, engkau yaitu Tuhan. Tuhan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Sampai di situ dulu. Tetapi, jadi perkataannya begini, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Itu Tuhan gak harapkan. Tetapi yang Tuhan harapkan gini, engkau telah membuka telingaku. Di dalam satu terjemahan bagus sekali mengatakan, you have given me the capacity to hear and obey. Jadi gini, Tuhan berkata, saya tuh gak kepengen persembahan kamu. Kamu gak perlu bilang, oke dah Tuhan dah, saya udah capek. Tapi katanya saya suruh melayani, suruh beresin kursi di gereja. Oke dah saya pergi, saya beresin. Pegel sih pegel Tuhan, tapi saya beresin juga dah. Yang buat Tuhan. Tuhan, ya saya sih rencana holiday Tuhan. Tapi karena Tuhan bilang suruh kasih, suruh donate uang saya. Oke dah saya donate 1.000. Oke dah saya donate 100.000 Tuhan. Oke dah, Tuhan bilang, Tuhan gak perlu sacrifice kita. Tetapi Tuhan berkata begini, yang Tuhan harapkan dari kita adalah, yaitu Tuhan telah membuka telinga kita. Tuhan telah memberikan kepada kita capacity to hear and obey. Dengan kata lain, so listen. Yang Tuhan mau, listen. Saudara, kalau saudara suami istri, suami istri, saya kasih ambil ganter. Contoh, Ganter sama Medi, saya tahu mereka saling mengasihi luar biasa. Saudara bisa ngelihat Ganter di rumah rajinnya setengah mati. Itu rumah speak and span because of her. Dia sayang sekali sama istrinya. Medi kerja, capek, pinggun, beresin rumah, beresin semua, cuci piring segala. Sebab dia sayang sama istrinya. Dia sayang sama istrinya. Nah sekarang gini saudara, saya tahu Medi sayang sekali sama Pinggun. Sekarang Pinggun pulang kerja, oke, saudara bayangin. Pinggun pulang kerja, sampai di rumah, Medi lagi masak. Pinggun datang, Mei, panggilnya Mei. Mei, tahu nggak tadi gini, dia cerita. Si Mei, diam aja. Mei, dia masak aja. Udah gitu, Pinggun bingung, kenapa? Terus Mei bilang, tahu nggak, capek, tapi udahlah. Masak juga lah, udahlah buat kamu nih masak nih, capek. Saudara, kira-kira si Pinggun seneng gak? Diajakin ngomong, gak gubris, masak. Saudara kalau Pinggun ada di dalam suasana seperti Pinggun bilang, Mei, udah
nggak perlu masak. Ayo pergi restoran aja, udahlah. Yang penting we can sit together. Talk. Saya ngomong, kamu dengar, kamu ngomong, saya dengar. Itu lebih penting daripada masak-masak. Dengan kata lain, Pinguin bilang, kamu gak perlu sacrifice buat saya. Sudah capek-capek, mesti masak lagi buat saya. I know you love me, but I love you too, kata Pinguin. You pergi aja ke restoran. So I can talk to you, you listen. You can talk to me, I listen. Saudara, this is love, itu seperti itu. Iya atau iya, Gun? Saudara, ini yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, kamu gak perlu sacrifice buat saya, oke? Ngotot-ngotot, oke, melayani Tuhan di sini, oke, kasih duit buat Tuhan, oke. Tuhan, I don't need that. Tapi kata Tuhan, aku sudah memberikan kepadamu kapasitas to listen and to obey. Dengar. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita ini mau ambil waktu untuk dengar Tuhan. Saudara bisa melihat Marta dan Maria. Marta mau melakukan banyak hal buat Tuhan. Wah, masak. Tuhan bilang, Maria sudah mengambil tempat yang terbaik. Listen. So listen. Tetapi untuk kita bisa listen, saudara, kita mesti melatih diri kita. Kita mesti intentionally, kita mesti merasa, saya mau Tuhan, saya ingin Tuhan mendengarkan engkau. Saya ingin Tuhan, teach me. Saya mau praktis untuk mendengarkan engkau. Dan saudara seperti Daud, dia berkata, dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Itu intentionally dia mau dengerin Tuhan. Itu yang harus kita punyai. Jangan cuma kita tahu bahwa ya Tuhan masih berbicara. Ya time to time. Waktu tahun 2000 something itu kita bisa dengar. Saya dengar tuh Tuhan ngomong satu kali. Tapi saudara, Tuhan berbicara setiap hari pada kita. Seperti mama, papa ngomong sama anaknya terus-terusan. Kasih nasihat. Jangan ini nanti jatuh. Jangan kesini. Saudara, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Dan Tuhan katakan sekarang. Di dalam Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang tidak mempunyai, kepadamu akan diberi. Siapa yang mempunyai, kepadamu akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kalau kita mau belajar mendengarkan Tuhan dengan segenap hati, seperti Nesa, saya intentionally, saya mau dengar, saya mau obey. Saya mau Tuhan. Dan kalau kita seperti itu saudara, maka kita seperti melatih diri kita, dengar. Mungkin kita pertama-tama gak gitu dengar clear. Tetapi karena kita terus menerus, maka makin lama, makin jelas, makin biasa kita mendengar suara Tuhan. Kalau kamu mempunyai, kata Tuhan, Tuhan akan memberi lebih lagi. Kita semua tahu perumpamaannya ini, muscle. Kita diberi muscle. Saudara, kalau muscle ini kita pakai exercise terus-terusan. Dari kita kecil, mungkin kita cuma bisa ngangkat satu cangkir. Tetapi karena exercise terus-terusan muscle ini, setelah kita besar, kita bisa mengangkat satu batu yang besar. Tetapi kalau muscle ini, kita diberi muscle, potensi yang sama setiap orang. Tetapi kalau kita tidak mau pakai, didiamin saja, biarin gantung terus. Satu hari ini akan menjadi paralyzed. Apa yang kita pikir, oh saya punya muscle, di sini juga ada muscle, tapi nggak bisa berguna sama sekali. Hilang. Apa yang kita pikir ada, juga hilang. Nggak ada sama sekali, saudara. Demikian juga, biarlah kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu. Ya saya tahu sih Tuhan begini, saya tahu sih Tuhan berbicara, saya tahu sih. Tapi are you experiencing? Nah saudara, pada hari ini saya ingin mengajak saudara semua. Ingat, saya percaya ini waktu yang tepat. Yang disebut hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya percaya ada banyak saudara di sini yang punya kerinduan untuk mengenal suara Tuhan. Saya percaya saudara, di dalam ruangan ini ada banyak orang yang membutuhkan direction dari Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan, saudara mungkin sedang sakit, saudara nggak tahu apa akan jadinya dengan saya. Apakah saya harus harapkan saya sembuh atau saya ini bakal mati atau apa? Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu yang problem yang besar sekali. Saudara, Tuhan ingin saudara mengenal suaranya. Dan pada hari ini saya ingin mengajak saudara semua. Mungkin saudara berkata, oh saya pernah tuh dibaptis Roh Kudus waktu
waktu tahun 89. Waktu kapan? It doesn't matter. Tetapi apakah saudara berjalan dengan Tuhan senantiasa? Apakah Roh Kudus memenuhi saudara sampai sekarang ini? Sebab itu hari ini kalau saudara punya kerinduan, Tuhan saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus pada hari Pentakosta. Ini adalah peringatan hari Pentakosta, saudara. Pencurahan Roh Kudus. Saudara, this is the moment yang saya percaya tepat. Kalau saudara berkata, saya mau serius. Saya mau menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Saudara enak sekali. Kalau saudara tahu, setiap saudara mau melangkah, saudara bicara pada Tuhan dan Tuhan bicara pada saudara, saudara tahu. Oh, this is direction dari Tuhan. Di mana saudara tahu kehendak Tuhan, saudara akan berjalan dengan sukacita. Ada nikmat di dalamnya. Saudara nggak akan punya ketakutan lagi, nggak punya keraguan-raguan lagi, nggak punya was-was lagi. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Saudara, sebab itu, this is the time. Saudara untuk mengatakan, Tuhan saya mau. Untuk you reign di dalam hidup saya. You reign in me. Saudara, the term baptisan Roh Kudus, itu yang ditulis di dalam Alkitab. Seringkali orang bingung mengatakan baptisan Roh Kudus. Saya mau ganti itu dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan the presence of God di dalam diri kita. Sehingga saudara, Tuhan ada di dalam dan Tuhan berbicara. Dan saudara tahu, Tuhan sudah memenuhi saya. Ada satu occasion di mana saya tahu dan tahu hari itu. Tuhan sudah memenuhi saya. Sebab itu sekarang di dalam jalan saya mau ke kanan, saya mau ke kiri. Saya tinggal bertanya, Tuhan lead me. Tuhan lead me, guide me. Talk to me Lord. Supaya saya dengar. Dan saudara bisa berjalan di dalam ketenangan hidup. Saudara tidak akan takut lagi. Saudara bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara enggak akan jalan menang kalah. Saudara enggak. Tapi saudara berjalan, saudara sudah menang. Tetapi saudara harus pergi kepada the next kemenangan. Akan ada problem yang saudara hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan saudara akan berjalan kepada kemenangan lagi. Saudara akan ada angin badai. Tetapi bersama dengan Tuhan saudara akan ada di atas angin badainya. Terbang di atas bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah yang saya ingin mengajak saudara semua pada hari ini. Hari peringatan tercurahnya Roh Kudus. Mungkin ada saudara yang belum pernah tahu apa itu. Kalau saudara mau saudara maju ke depan pada saat ini. Saya akan memberikan direction kepada saudara. Bagaimana saudara mengimani bahwa Roh Tuhan memenuhi saudara. Saya akan berikan suatu keyakinan pada saudara firman ini. Dan saya mau saudara yang mungkin sedang sakit pada saat ini. Saudara menghadapi rasa sakit, saudara tidak tahu what is going to happen. Saudara, saya percaya Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus memenuhi saudara, segala penyakit akan gone, right away gone di dalam nama Yesus. Kita percaya itu. Sebab itu saudara-saudara, mari kita berdiri. Saya mau ajak saudara-saudara semua menyanyikan, Yohan mana? Nyanyikan lagi Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Pada saat kita menyanyikan lagu ini saudara, semua kita menyanyikan lagu ini. Kalau saudara mempunyai pengalaman dengan Roh Kudus daily, fine, good. Tetapi kalau saudara seringkali nggak tahu, what is the next? Aduh, saya kok takut, saya kok khawatir, saya kok stres, saya kok begini. Saudara, berarti saudara belum dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau saudara nggak tahu, nggak menentu bagaimana hidup saya later, bagaimana kalau saya tua, bagaimana kalau begini, saudara, berarti saudara belum dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau hari ini, saudara bisa maju ke depan pada saat kita menyanyikan lagu ini. Saya akan memberikan direction pada saudara, janji Tuhan, bahwa hari ini, kalau saudara maju ke depan, Tuhan pasti memenuhi saudara dengan rohnya. Sebab itu kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Waktu enggak banyak, sebab itu kalau saudara mau maju-majulah. Nyanyikan lagu ini, Allah Roh Kudus, penuhi kami.